Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dan menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pohon berikutnya adalah pohon keyakinan akan janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak akan sekali-kali mengingkari janji dari Allah itu sendiri. Dikisahkan ada seorang anak yatim, tentu dia tidak begitu kaya, dan bahasa lain saya tidak begitu itu artinya miskin dia. Ikut seorang keluarga dan modal yang dia miliki adalah kejujuran dan kerja keras. Wajahnya tidak begitu ganteng, pengetahuannya pun juga sangat terbatas. Tetapi dengan kerja keras dan jujur tadi itu, akhirnya sang juragan keluarga itu sangat senang dengan anak yatim tadi itu. Karena saking senangnya, suatu saat setelah bekerja sekian tahun, anak itu diberi hadiah umrah. Akhirnya dia diberangkatkan umrah. Tapi sebelum berangkat, sang juragan orang tuanya tadi itu, yang diikutin oleh anak yatim tadi itu, tanya, nanti engkau wahai fulan, kalau engkau umrah, tawaf, doa apa yang akan engkau panjatkan? Tentu ya Tuhan, doa yang akan saya panjatkan, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh kepada saya yang cantik, pintar, kaya, dan baik. Orang tua tadi itu tanya, kenapa engkau mencari jodoh yang cantik? Tentu Tuhan tahu, saya kan wajahnya seperti ini, tidak begitu ganteng. Kalau istri saya tidak begitu cantik, apa yang akan terjadi? Demikian juga saya tidak begitu kaya. Kalau saya kaya tentu tidak ikut Tuhan. Saya pun juga tidak begitu pintar. Kalau saya pintar, saya bisa mencari kerjaan sendiri. Akhirnya berangkatlah si fulan anak yatim tadi itu. Salah satu yang dilakukan pada saat dia tawaf. Sama-sama kita ketahui pada saat tawaf itu, salah satu doa pada saat rukun yamani, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi dia tidak hanya menambahkan doa-doa yang lain, tidak. Doanya cuma satu. Di samping Rabbana atina tadi itu, ya Allah, karuniakanlah saya istri yang cantik, pintar, kaya, dan baik. Begitu selesai, dia pulang ke tempat penginapan. Di tengah jalan, dia ternyata ada anjing yang sedang mengejar dia. Dia ketakutan. Akhirnya apa? Akhirnya anjing tadi itu berhasil menggigit betisnya dia, sehingga mengucurlah darah. Akhirnya dia pingsan di situ, tidak sadar, diangkut oleh orang-orang baik di situ menuju ke rumah sakit. Di tengah ambulan dia baru sadar. Ya Allah, kenapa ya? Engkau kok memberikan saya justru dimakan, digigit anjing. Padahal doa saya kan ini. Cantik, kaya, baik, pintar. Ternyata sampai di rumah sakit dia ditangani oleh seorang dokter keturunan Indonesia. Dan dokternya itu cantik, kaya, dan pintar, dan baik. Akhirnya ya Allah, Allah mentakdirkan sang dokter inilah jadi jodohnya dia. Betapa rumitnya seakan-akan janji Allah itu. Janji Allah tidak akan ingkari dari janji itu. Tetapi jalan menuju pemenuhan janji itu, skenario Allah tidak ada yang tahu. Apa yang dilakukan oleh anak muda tadi itu, kehidupan kita pada hakikatnya seperti itu. Allah punya skenario sendiri. Jangan ditetapkan Allah harus begini-begini. Tapi cukuplah memohon kepada Allah yang baik-baik, maka Allah akan menunjukkan jalannya sendiri. Dan itu yang harus kita lakukan pada setiap saat. Saya Muhammad Nuh untuk Mutiara Ramadan, Radio Suara Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.